pandangan sir-sirnya Allah yang kita lihat dikala mana Allah mengatakan dia tidak makan, tidak minum, dia tidak tidur. Nah, kita melihat kodrat-kodrat itu dalam diri kita. Mana kodrat yang tidak makan, mana kodrat yang tidak minum dalam diri, yang akan menjadi suatu aras pencarian kepada Allah. Kalau hanya mengamalkan tanpa tajalli, apa bedanya kita melakukan amaliyah hanya untuk memperbanyak amal, mengalahkan amal buruk, mendirikan amal baik? Tapi kalau tingkat pemahaman kita sudah mencapai tingkat wujud, mana wujud usul dikatakan dari Muhammad, mana wujud asal yang dikatakan Adam. Inilah yang menjadi pokok utama, yang menjadi sandaran daripada pentajalian diri kepada Allah. Hal yang sangat mendekati kepada Allah dari kajian sifat dan seluruh sifat, kajian zat daripada seluruh zat, sandaran daripada dunia dan akhirat, zahir dan batin, adalah asal dan usul. Kalau kita memang belum sampai ke tingkat seperti itu, jangan kita berprasangka kepada sebuah pengkajian. Mungkin prasangkamu lemah, mungkin prasangkamu belum sampai, mungkin prasangkamu baru praduga. Orang ikhlas itu bukan orang berprasangka. Orang ikhlas itu adalah orang yang yakin kepada perjalanan rohaninya. Kalau hanya duduk bercerita, berkumpul dengan guru tanpa kita diperjalankan, untuk apa semua itu dilakukan? Maka tingkat awal itu 2 Al-Baqarah 269. Picuan pertama, acuan yang sangat dicari adalah bagaimana kita mendapatkan pemahaman dari Allah. Seperti kita lihat, tidak akan ada sesuatu pemahaman, atau tidak akan ada suatu hikmah pemahaman sedikit pun tanpa pemberian Allah kepada orang yang dia percayai, dia kehendaki. Untuk itu kita melihat kembali, asal dan usul ini adalah kajian sandaran akhir dan sandaran awal. Kajian sandaran akhir berkodrat dan sandaran akhir adalah berkursi, berkekuasaan dan berkekuatan Allah. Mana yang dikatakan bersifat Allah dengan kekuatan dan kekuasaannya? Inilah aras dan kursi. Ini juga yang dikatakan asal dan usul. Yang dikatakan asal adalah sifat maujud yang berasal dari sebuah wujud yang tidak terlihat. Itu dinamakan batin. Tapi batin ini dia memiliki asal, yaitu batinul batin. Apa yang dikatakan batinul batin? Asalnya batin, yaitu batinulnya batin itu adalah sir, adalah rahasia. Sir inilah yang menjadi usul, yang mana kodrat pada diri kita. Sir ini adalah nyawa, atau dikatakan dengan nafas. Naf adalah diri, as adalah sesungguhnya, diri yang sesungguhnya. Ini yang adalah diri. Sementara apa yang dikatakan asal adalah maujud yang berusul dari batin. Pada diri kita disebut markubah atau jantung, atau yang menggerakkan jantung. Jadi kalau sifat asal usul ini dipelihara oleh pandangan kita kepada yang dia jadikan, tak ubahnya dia dilihat oleh yang menjadikan.
apabila kita fokus melihat sebagai asal usul, maka yang dilihat dia akan merasa dilihat oleh yang menjadikan dirinya sendiri. Semua pakai nyawa, semua pakai jasad. Kenapa? Karena batin al-batiniyah, batin ini adalah maujud asalnya zahir. Pusat daripada batin, wujud jantung kalau di diri adalah Ahmad, diri yang batin. Nah, sementara sifat maujud adalah daripada Ahmad itu adalah Muhammad. Jadi kalau kita sudah memahami kodrat asal adalah batin, kodrat usul atau awal adalah nyawa, awal atau usul berarti yang menjadi zahir itu adalah batin, yang menjadi hayat adalah nyawa atau diri. Nah, jadi kalau sudah begini susunannya, maka semua pandangan kita dan apabila juga kita dipandang, dia akan melahirkan makna, yaitu keesaan, kekuasaan dan kekuatan dan keagungan yang mereka lihat adalah wujud diri kita. Inilah yang dikatakan benar-benar hakikinya dari Muhammad. Muhammad Rasulullah, ruh yang diutus oleh Allah, adalah nyawa. Sementara Adam adalah maujud dari sebuah batin, berupa-rupa dalam wujud. Berkodrat Allah pada Muhammad, berupa-rupa Allah pada Adam. Inilah yang menjadi hayat Allah, inilah yang menjadi kehidupan Allah, yaitu kehidupan asal dan usul. Makanya digambarkan dalam bentuk alif yang wujud dan maujud. Ada alif wujud, ada tapi tidak terlihat. Dan ada juga alif yang terlihat tetapi tidak bisa diberi nama. Inilah yang dikatakan ba'dal dan aftar. Alif yang tidak terlihat berunsur daripada sir nyawa, disebut ba'dal, tunggal wahid asal awalnya. Nah, sementara aftar adalah sifat maujud dari batin yang dinamakan aftar, allafa, yang dihimpun dari yang tidak ada menjadi ada, tidak terlihat menjadi terlihat. Maka dua kodrat inilah yang menjadi panutan oleh semua alam. Dua kodrat inilah yang menjadi panutan oleh semua alam. Kalau alam yang bersifat zahir diawali oleh batin, markubah pada jantung kita, akan mengendalikan oleh semua kodrat-kodrat. Sementara usul adalah nyawa yang mengusul dan menjadikan awal daripada hayat hidup yang bersifat rahasia. Inilah menjadi kodrat batinul atau batin yang tersembunyi atau batin yang dirahasiakan. Inilah yang dikatakan batin al-batinul. Batinul batin adalah mewujudnya sebuah asal dan usul yang dikembangkan dan diwujudkan berupa diri. Jadi kalau kita sudah mengerti bagaimana pengendalian batin dengan segala yang nyata dan batinul dengan segala yang rahasia atau nyawa, maka zahir batin hayat itu akan dikuasai oleh seorang manusia. Maka dikatakan manusia ini adalah penguasanya Allah, Rabbinas.
Manusia adalah penguasanya Allah. Rabbinas. Jadi tidak perlu susah-susah kita dalam mencari kebenaran Allah pada diri kita. Yang susah itu mencari orang yang menunjukkan, yang membongkar, yang membimbing, yang menuntun, menunjukkan, membimbing, menuntun, membongkar tadabur diri kita. Tidak semua orang yang sanggup membongkar diri kita kecuali ahli diri kita sendiri. Jangan kita terlena dengan banyaknya bahasa dan orang yang menyebut dia bisa, tetapi dia tidak mampu membuat kamu bisa dan tidak mampu membuat kamu terbiasa dengan kebisaan. Maka kita harus kembali, wa fi ampusikum afala tubsirun. Kita kembali melihat ke dalam diri kita kembali selayaknya apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, aku kata Allah, ilaihi adalah Tuhanmu, wa inna, dan aku adalah ilaihi Tuhan, raji'un, yang ada dalam batinmu. Dan kembalilah kepada batin. Maka wujud Allah dalam batin, disinilah manusia kembali menjadi titik. Insya Allah para jemaah, selalu dan selalu akan kita tingkatkan pemahaman untuk dalam rangka pencarian, dalam rangka memperjalankan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban dosa kita, melengkapi tuntutan syahadat. Syahadah ahadah, menyatu langsung menjadi satu. Butuh guru, butuh bimbingan yang benar, butuh hati yang sangat benar. Untuk itu insya Allah, dengan kita menjalankan wala zidna jahadu fitna lahadiyahum subulana, dengan kita bersungguh-sungguh menjalani dan mencari jalan-jalannya Allah, maka Allah perlihatkan kepada kita. Tapi kalau kesungguhanmu hanya untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk mendapatkan Tuhan, maka kamu akan mendapatkan perjalanan yang akan menghabiskan sisa-sisa usiamu dengan mubazir. Allah murka kepada orang yang tidak mencarinya.